Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di pagi hari ini, insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada pelajaran Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang kedua, di mana yang disusun oleh Ustaz Aceh Zakaria hafizahullahu taala. Dan sebelumnya yang ini telah melewati pembahasan terakhir, kita membahas tentang aqsamul mu'rabat. Aqsamul mu'rabat itu masih di pembahasan mu'rab dan mabni. Al-mu'rab wal mabni. Mu'rab dan mabni. Ya, sebelumnya juga kita sudah bahas tentang jamid dan mushtaq. Jamid dan mushtaq. Mu'rab dan mabni, ya mu'rab dia nanti berubah ya, keadaan akhirnya karena adanya amil yang masuk. Ya. Kemudian mabni ada juga amil yang masuk, namun dia tidak memberikan perubahan. Tidak ada perubahan di akhirnya. Adapun pembagian mu'rab ya, di sini ya, dia ditinjau dari ya, tanda perubahannya. Ya. Mu'rab di sini ditinjau dari perubahannya. Awal aqsamul mu'rabat. Awalnya adalah ditinjau dari dia berubah. Ya, pakai apa? Ya, ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf. Ya, dengan harokat itu ada 4, yang isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga ismul ladzi la yansharif. Itu semua dengan harokat. Adapun dengan huruf yaitu jamak mudzakkar salim termasuk di situ. Kemudian masuk juga isim mutsanna. Ya, isim mutsanna ya, marfu dengan alif, mansub majrur dengan ya. Adapun jamak mudzakkar salim marfu dengan waw dan mansub majrur dengan ya. Dan juga ada tambahan al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah dia marfu dengan waw, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Gitu ya. Kemudian kita masuk di pembahasan yang selanjutnya, masih tentang isim-isim yang mu'rab. Saya pernah bacakan dulu ya. Kalau dibacakan saja ya. Silakan dibaca. Ya, bacakan dulu ya. Aqsamul i'rab. Al-i'rabu arba'atu aqsam. I'rab, nah ini ditinjau dari munculnya. Ya, ini ditinjau dari muncul. Tadi kok ada aqsamul mu'rabat? Kalau tadi ditinjau dari jenis i'rabnya ya. Dan nanti dia memakai halakat ataukah dia nanti memakai huruf. Nah, ini nanti pembagian i'rab yang ini ya, dia muncul atau tidaknya ya. Nanti kita lihat pembagiannya ya. Aqsamul i'rab, al-i'rabu arba'atu aqsam. Al-awwal ya al-i'rabu al-lafzi. Ya, i'rab lafaz. Maksudnya bagaimana? Huwa atharun zahirun fi akhiril kalimah yajlibuhu al-'amil mithlu dhahaba al-ustadz wa aitul ustadza marartu bil ustadz. Nah, ini namanya i'rab lafzi. I'rab lafzi ya. Ya, intinya dia bisa diucapkan.
Intinya dia bisa terucap. Makanya di sini ada diksi asarun zahirun. Dia memiliki pengaruh, ada jejak terlihat. Ditambah lagi dengan zahirun, terlihat. Ada bekasnya, asar itu bekas, jejak ya. Maka teridentifikasi. Makanya dinamakan i'rab lafzi. Contohnya adalah bal ustadu. Terus kemudian dia akan berubah menjadi ra'aitu al ustadzah. Secara lafaz dia ada. Kemudian maratu bil ustadi. Seperti itu. Kemudian ya insyaallah jelas ya pembahasan tentang al-i'rab lafzi. Intinya ya i'rabnya terlihat. Ada perubahannya itu terlihat. Ya, misalnya ini zahabal ustadu dia marfu dengan dhammah. Dhammahnya terlihat. Terucap juga ya. Terlafazkan. Marfu bil dhammah fa'il. Karena fa'il. Tapi kemudian yang kedua adalah al-i'rabu at-taqdiri. Al-i'rabu at-taqdiri. Apa itu i'rab takdiri? Ya, yang biasanya kita sering sebut dengan muqaddarah. I'rab takdiri itu kita sering pakai untuk dengan sebutan muqaddarah. Nah, ini namanya i'rab takdiri. Nah, huwa asarun ghairu zahirin ala akhiril kalimah yajlibuhu al-'amil fatakunu al-harakatu muqaddaratan li'annaha ghairu malhudhah. Ya. Kemudian ya itu huwa asarun ghairu zahiran. Di sini ghairu zahir. Tidak nampak di akhir kalimatnya. Yajlibuhu al-'amil yang disebabkan oleh amil. Maksudnya ada yang menyebabkan, ada yang apa istilahnya? Ada yang ya penyebabnya, ada penyebab. Amil kita ada penyebab. Fatakunul harakatu dan harokatnya itu muqaddarah, ditakdirkan. Takdirkan biasa kalau untuk bahas ininya dikira-kira, bukan dikira-kira, imajiner ya. Ada namun tidak terlihat. Li'annaha ghairu malhudhah, karena dia tidak tertulis ya, tidak tercatat ya. Tidak tercatat. Li'annaha ghairu malhudhah, tidak tertulis. Contoh ya. Wa huwa yakunu fil maqsur wal manqus wa fil mudhafi ila ya'in mutakallim. Dia ada pada isim-isim yang maksur. Maksur sudah ya. Diakhiri dengan ya, alif. Kemudian manqus diakhiri dengan ya. Kemudian mudhaf dengan ya mutakallim. Yang mudhaf ilaihnya maksudnya yang jadi mutakallim. Yang ya mutakallimnya yang jadi mudhaf ilaih. Contohnya qara'a Musa. Di sini qara'a Musa. Musa jadi fa'il namun tidak terlihat. Ra'aitu Musa. Ini juga tidak terlihat. Anda rasa sudah jelas ya. Kemudian marartu bi Musa. Adapun yang fil mudhaf ila ya'in mutakallim. Fil mudhaf ila ya'in mutakallim. Ini misalnya contoh ja'a abi. Ja'a abi, telah datang bapak saya. Bapak saya telah datang. Maka abi di sini ya, dia ingat ya syarat asmaul khamsah ya, dia tidak bersambung dengan ya mutakallim. Maka abun untuk abu kayak abi ya. Kalimat ab ya harusnya dia menjadi asmaul khamsah, namun ini gagal menjadi asmaul khamsah. Ya, maka di abi ja'a abi abun di situ menjadi fa'ilun wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Tetapi ya harokat kasrohnya di situ adalah lil munasabah.
apa itu lil munasabah, untuk menyesuaikan dengan ya-nya. Lil munasabah menyesuaikan dengan ya-nya sehingga menjadi kasrah. Karena tidak mungkin kita katakan ja'a abui ya, atau abu ya. Maka di situ ya kita katakan ja'a abi. Ja'a abi. Itu untuk versi ringkasnya ya, maksudnya sederhananya seperti itu. Ja'a abi. Itu yang tidak boleh atau masuk di dalamnya ya mutakallim, maka di i'rab dengan i'rab takdiri. Wal i'rabu at-taqdiri salah satu anwa'. I'rab takdiri itu memiliki 3 jenis. Nah, ada 3 jenis. I'rab takdiri memiliki 3 jenis ya. Memiliki 3 jenis. Ya. Yang pertama, ya imma li ta'adzur, imma li ta'adzur ya. Kalau gampangnya ta'adzur ini ya, kalau mungkin sering mendengar ya, bisa jadi kan penyebutannya adalah ada uzur ya, ada uzur. Namun faedah dari Ustadz Abu Kunaiza ya, ta'adzur yang maknanya mustahil. Mustahil untuk dimunculkan harokatnya. Mustahil. Itu gampangannya untuk mendapatkan makna li ta'adzur. Ya. Lihat sini, wa makna ta'adzur annahu la yastati'u abadan izharu alamatil i'rab. Sini makanya dia tidak mampu selamanya abadan untuk memunculkan tanda i'rabnya. Tidak mampu ya abadan izharu alamatil i'rab. Mithlu yahwa al-fata al-huda lil ula. Oh, ini semua alif semua isinya. Alif semua ya. Yahwa ini fi'il mudhari' al-akhir. Kemudian al-fata, al-fata di sini, al-fata dia jadi fa'il. Al-huda jadi apa ini? Al-huda dia jadi maf'ul bi. Kemudian lil ula jadi majrur. Pemuda itu menyampaikan petunjuk. Yahwa itu menghembuskan, menyampaikan ya. Lil ula untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Kurang lebih maknanya seperti Yahwal fatal huda lil ula. Baik. Ya, fata di sini berarti al-fata di i'rab untuk takdiri muqaddarah fa'ilun wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun lit ta'azzur. Kemudian al-huda ya maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun lit ta'azzur. Begitu juga dengan lil ula nanti dengan kasrah muqaddarah. Kemudian yang kedua ya, listiqal. Ta'adzur tadi itu mustahil untuk dimunculkan. Adapun listiqal ya, dia mampu untuk dimunculkan namun karena berat sehingga tidak dimunculkan. Ya, bisa saja dimunculkan namun karena beratnya itu sehingga tidak dimunculkan. Makna siqali anna zuhur ad-dhammati wal kasrati mungkin lakin dzalika thaqilun mustabsyi'un. Kan tetapi dia berat dan berat untuk diucapkan. Mislu contoh ya. Yaqdil qadhi. Al-qadhiyu 'alal jani ya. Seorang qadhi itu menghukum al-jani ya, yang bersalah.
falihadza tuhdhafani wa tuqaddirani. Makanya dia di muqaddarah. Dia muqaddarah. Ya, harusnya bisa dibaca al-qadhiyu 'alal janiyyi. Tetapi karena berat, ini berat maksudnya berat dengan standar orang Arab ya. Standar orang Arab. Adapun orang Indonesia bisa-bisa saja. Ya qadhiyul qadhiyu 'alal janiyyi. Yang oleh karenanya al-qadhi nanti di-i'rab dengan dhammah muqaddarah sebagai fa'il. Pun juga di sini yaqdiyu. Ya, kenapa yaqdi? Harusnya yaqdi saja karena kita lagi membahas apa ini? Masih isim kan? Masih isim sehingga yaqdi di luar pembahasan kita. Di luar pembahasan kita karena yaqdi adalah fi'il. Ya, kemudian ya kita masuk ke yang jim ya. Tadi sudah lita'adzur, kemudian listiqal. Nah, sekarang ada ya lil munasabah. Lil munasabah. Wa ma'na al-munasabah huwa ma lam yadhhar al-harakatu li munasabati ya'il mutakallim. Mithlu qala rabbi, a'udzu rabbi. Nah, ini udah jelas ya tadi ya. Jadi dia tidak muncul harokat aslinya, tanda aslinya karena dia menyesuaikan dengan ya mutakallim. Qala rabbi, rabbi di situ ya. Rabb di situ jadi fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun lil wa harakatu kasrah ya, harokat kasrahnya adalah lil munasabah. Lil munasabah. A'udzu rabbi ya, qala rabbi jadi fa'il di sini rabbinya. A'udzu rabbi, aku berlindung kepada Tuhan Rabbku. Aku berlindung kepada Rabbku. Maka Rabbi di sini menjadi mansub dengan fathah muqaddarah. Maka di sini fa kalimatu Rabbi marfu'un, ini sudah jelas. Li'annahu fa'ilun bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-ya'. Mana'a min dhuhuriha istighalil mahall bi harakatil munasabah li ya'il mutakallim. Ini penulis memakai i'rab seperti ini ya. Nanti ketemu apa namanya yang bersambung dengan ya mutakallim ya, i'rabnya kurang lebih seperti ini. Marfu'un li'annahu fa'ilun, ya, bebas ya, asalkan paham maksudnya. Bi dhammatin muqaddarah 'ala al-ya'i. Al-ya'i berarti di atas ya, maksudnya di atas ya itu harusnya dia ada dhammah muqaddarah. Mana min zuhuriha, terhalang dari ya munculnya dhammah tadi. Munculnya dhammah tadi terhalang karena apa? Istighalil mahal, tersibukkannya tempat, di harakatil munasabah, dengan harokat munasabah. Munasabah untuk pencocokan dengan ya mutakallim. Ya. Sibukkannya, dia sibuk, bisa dhammah ataukah ya ataukah kasroh ya. Dia dhammah ataukah harus kasroh ini. Maka namanya istighal, di situ ada istighal, ada tersibukkan. Maka dhammah pun mengalah menjadi muqaddarah karena ada harokat munasabah untuk ya mutakallim, akan menjadi kasroh. Kemudian 3 dan 4 ya. As-salis yang ketiga al-i'rabu al-mahalli. I'rab mahal. Ini sering kita dengar ya, mahal ya. Atau sering kita pakai dengan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Nah ini. Ini yang dinamakan dengan i'rab mahal. Terlihat huwa taghayyurun i'tibariyun bisababil 'amil fala yakunu zahiran wala muqaddaran wa huwa yakunu fil kalimatil mabniyah. Terakhir jadi kuncinya ya. Yaitu perubahan yang ditinjau karena ada masuknya amil, namun dia tidak muncul zahir, dia tidak juga muqaddarah, ya, tidak berubah secara muqaddar ya. Akan tetapi dia ya berada ya
wa huwa yakunu, dan dia kebanyakan ya semuanya masuk pada isim-isim yang mabni. Kalimat-kalimat yang mabni, contoh najaha haula'i talamil. Haula'i ya jadi fa'il ya. Kalimatu haula'i mabniun 'alal kasri. Nah, dia kasrah. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Dia menempati posisi rafa' sebagai fa'il. Misalnya kita lihat ra'aitu haula'i talamil. Ra'aitu haula'i at-talamil. Maka haula'i di situ ya dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Jadi isim ya isim apa? Isim isyarah. Jadi kan isim mabni kan. Ya, nanti dia fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, dan seterusnya nanti ya kebanyakan isim-isim mabni ya di i'rabnya seperti itu. Mabniun 'ala sukun, mabniun 'ala kasri, fi mahalli apa? Demikian. Baik, kemudian al-i'rab al-mahki. Ya, kalau mahalli kan jelas ya insyaallah ya. Sering sekali kita dengarkan i'rab mahalli. Misalnya til atau zalika ya, zalika. Kalau ini zalika seperti yang kita ketahui sebelumnya, kalau zalika berarti akhirnya apa? Fathah. Ya, maka mabniun 'alal fathi fi mahalli apa? Ya. Misalnya ra'aitu dzalika ar-rajul. Ra'aitu dzalika ar-rajulu. Maka di situ menjadi mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in ya fa'il, misalnya ja'a dzalika ar-rajul berarti jadi fa'il. Ra'aitu dzalika ar-rajul berarti nanti jadi maf'ul bih. Mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nanti seperti itu ya. Kemudian yang keempat ya al-i'rabul mahki. Al-i'rabu al-mahki. Al-mahki ini kita sederhanakan kata-kata mahki ini jadi hikayah. Hikayah. Ya i'rab hikayah lah. I'rab mahki. Ingat saja demikian. I'rabul mahki berarti i'rab hikayah. Apa itu? Huwa iradul lafzi ala ma tasma'u. Ya, yaitu memasukkan ya, menyisipkan lafaz, masukkan lafaz yang didengarkan, yang engkau dengar. Maksudnya bagaimana? Ya intinya seperti ini ya. Dalam bahasa Indonesia misalnya ya. Saya mendengar memukul. Saya mendengar memukul. Nah, gimana itu maksudnya? Saya mendengar memukul. Nah, ini kan tidak ya. Nah, kalimat memukul di situ adalah sebuah kutipan. Saya mendengar memukul. Ya, artinya maksudnya saya mendengar ya, orang berbicara memukul atau orang mengatakan memukul. Atau ya saya melihat makanlah. Ya, maksudnya saya melihat ada tulisan makanlah. Nah, makanlah di situ kalau di bahasa Arab dia menjadi hikayah. Kayak dia disisipkan. Nah, kita lihat ya. Wa hiya imma hikayatu kalimatin aw hikayatu jumlatin wa kilahuma yuhka ala lafdhihi. Ya bisa dia berupa hikayat, berupa kalimat, berupa ini ya, lawan dari jumlah ya. Aw hikayatu jumlah bisa berupa jumlah juga. Wa kilahuma dan keduanya dihikayatkan atas lafaznya. Contoh, kita lihat contohnya. Mislu katabtu ya'budu. Gimana ya katabtu ya'budu? Ya.
Ai maksudnya katabtu hadhil kalimah. yakni katabtu kalimata ya'budu. Bisa juga ya'budu ini kita anggap sebagai jumlah. Katabtu jumlata ya'budu. Maksudnya demikian. Saya menulis apostrof atau tanda kutip. Tanda kutip. Ya. Ya'budu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, katabtu, ya, fi'il kan saya menulis ya'budu. Nah, kalau diartikan seperti itu ya. Kalau ditranslate ya. Saya menulis ya'budu. Maka ya'budu di situ kalimatu ya'budu fil asli fi'lun mudhari'. Budu aslinya fi'il mudhari' ya. Bisa juga kita anggap sebagai jumlah fi'liyah. Bisa juga ya. Nah, ya'budu isinya sudah ada fi'il dan fa'il. Nah, rasa sudah jelas. Wa huwa huna mahkiyun. Dia menjadi ya mahki, dia dihikayatkan. Fayakunu maf'ulan bih. Dikata betul maka dia jadi maf'ulun bih. Nah, kok bisa ya'budu jadi maf'ulun bih? Ya. Maf'ulun jadi maf'ulun bagaimana? Kan dia fi'il. Nah, ini. Makanya dia dinamakan haruf i'rab mahki. Wa yakunul i'rabu taqliriyan mana'a min zuhuriha harakatil hikayah. Dan dia menjadi i'rabnya takdiri. Ya, takdiri gimana tadi? Ya, takdiri. Berarti muqaddarah ya. Mana'a min zuhuriha harakatil hikayah. Berarti takdiri berarti nanti masuk ya muqaddarah berarti ya budu. Nah, ya budu sejatinya kan dia di situ dengan dhammah kan? Dhammah. Marfu' dengan tanda dhammah ya kan? Tetapi di sini menjadi katabtu ya'budu ya dia menjadi maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha harakatil hikayah. Bisa ya? Jadi tadi ya'budu dia jadi maf'ulun bih, ya kan, maf'ulun bih dari katabtu. Maf'ulun bih li katabtu. Mansubun karena maf'ulun bih pasti mansub, mansubun wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya dengan apa? Ya. Fathatun muqaddaratun, karena dia di sini takdirian kan. Fathatun muqaddaratun. Kenapa muqaddarah? Karena mana'a min zuhurihi, karena terhalang nampaknya. Karena apa? Harakatil hikayah. Karena dia i'rab mahki. Contohnya, ya, contoh lain lagi. Qara'na bismillahirrahmanirrahim. Qultu la ilaha illallah. Fahadhil jumalu mahkiyatun wa mahalluha an-nasb bil fi'li qablaha i'rabuhu mahalli. Ya. Nah, dan ini jadi dibedakan. Nah, ini tadi kok pertamanya takdiri, sekarang i'rabnya jadi mahalli. Perhatikan ya. Bisa perhatikan. Nah, jadi kalau dia kalimat berupa kalimat, jadi kan tadi dibedakan ya antara kalimah hikayatu kalimah wa hikayatu jumlah. Hikayatu kalimah dan hikayatu jumlah. Itu disimpan dulu ya. Hikayatu kalimah tadi ya, ini dianggap sebagai atau di'irab dengan i'rab takdiri muqaddarah kalau dia kalimah. Kalau dia kalimah. Berarti di sini ya'budu di sini dianggap sebagai kalimah, bukan sebagai jumlah. Meskipun ya'budu bisa jadi jumlah kan, sudah disampaikan tadi. Tetapi ya'budu di sini dianggap sebagai kalimah. Adapun yang jumlah, ingat jumlah, ya maka di-i'rab dengan i'rab mahalli. Nah, contohnya qara'na bismillahirrahmanirrahim. Fa bismillahirrahmanirrahim jumlatun. Ya.
jumlatun mahkiyun. Nanti nanti dia i'rabnya mahalli. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sudah seperti itu saja ya. Fi mahalli nasbin ya, maf'ulun bih. Ya. Karena kenapa dia maf'ulun bih? Ya, maf'ulun bih dari qara'na. Kemudian juga qultu la ilaha illallah. La ilaha illallah jumlatun mahkiyatun fi mahalli nasbin maf'ulun bih li fi'li qultu. Ya mahalnya nasab ya, karena fi'il qultu. Nah, di sini kan ditulis fa'i'rabuhu mahalli. Sedangkan di sebelumnya i'rabu wa yakunul i'rabu takdiriyan. Nah, jadi syarat untuk memahami al-i'rabul mahki ini antum sudah paham apa itu i'rab takdiri dan i'rab mahalli. I'rab mahalli. Nah, kalau belum paham i'rab takdiri dan i'rab mahalli, ya bisa otomatis tidak akan paham i'rab mahki. Namun ya teman-teman di sini ya, ada rasa sudah paham ya apa itu i'rab takdiri, apa itu i'rab mahalli. Sehingga i'rab mahki sudah pasti bisa dipahami. Ya meskipun nanti ada tambahan di situ ya. Intinya kalau dia kalimah satu ya, bukan jumlah, mufrad bukan jumlah, maka dia di i'rab sebagai takdiri. Ya misalnya ya bukan jumlah, kalimah ya. Misalnya ra'aitu ala. Ya, ra'aitu ala. Ya maksudnya saya melihat ada tulisan ala. Ra'aitu ala. Ala huruf kan? Huruf masuk kalimat. Ra'aitu min. Nah, min lah. Min huruf, ya kan? Min itu huruf. Maka min ya di i'rab sebagai apa? Kalimat apa? Ya, maka kalau kalimat di i'rab takdiri. Bagaimana i'rabnya? Ya, min. Ya, min maf'ulun bih. Ya. Min maf'ulun bih. Mansubun wa alamatun nasbihi apa? Fathah muqaddarah. Fathatun muqaddarah. Mana'a min zuhuriha. Harakatil hikayah. Ya. Padahal sejatinya min adalah huruf yang pasti la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak mempunyai tempat dalam i'rab. Tetapi karena di sini harakat hikayah maka dia berubah. Ra'aitu min. Nah, min di situ kan kalimat. Ya huruf merupakan kalimat. Maka kalimat di i'rab sebagai takdiri. Adapun kalau jumlah ya maka di i'rab sebagai i'rab halli. Bisa diulang kembali Syahna, ketinggalan tadi. Yang i'rab tadi yang masalahnya. I'rab mana yang antum belum paham? Yang itu yang maksudnya ada tadi yang contoh i'rabnya Syekh. Yang mana? Yang mahki, yang takdiri atau yang mahalli? Takdiri Syekh. Takdiri ya. Baik. Ya takdiri ya. Ya takdiri ya biasa kita dengar dengan kata muqaddarah. Takdiri itu muqaddarah. Ya, contohnya di sini ya. Misalnya qara'a Musa, ra'aitu Musa. Muqaddarah, pokoknya semuanya yang di-i'rab dengan muqaddarah dia masuk i'rab takdiri. Qara'a Musa ya, fa'il. Musa di situ menjadi fa'il. Harusnya kan dhammah kan, akan tetapi dia karena muqaddarah maka jadi dhammah muqaddarah tidak terlihat. Ra'aitu Musa harusnya dia berubah menjadi fathah karena dia maf'ulun bih, mansub juga. Maf'ulun bih mansub. Tetapi dia tidak berubah maka dia i'rab dengan fathatun muqaddaratun. Itu i'rab takdiri.
Ya, kalau i'rab mahalli dia tidak zahir, tidak juga muqaddarah. Nah, nanti dia fi mahalli, menempati posisi saja. Dan dia tidak berubah, tidak memakai ya wa alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi wa alamatu jarrihi. Ya, itu tidak memakai itu. Itu i'rab mahalli. Maka dia langsung ya misalnya tadi ya jaa hadzal rajul. Jaa hadzal rajul. Telah datang orang ini. Hadza di situ isim mabni kan? Hadza tidak berubah. Hadza isim mabni. Maka hadza di situ ya jadi fa'il, ya isim isyarah. Mabniyun ya atau mabniyun ala apa? Mabniyun ala sukun. Hadza kan mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya. Demikian ya. Seperti itu. Misalnya kalau ra'aitu hadza ar-rajula, ra'aitu hadza ar-rajula, hadza di situ jadi maf'ulun bih. Maka hadza mabniyun ala sukun. Kenapa sukun? Karena terakhirnya kan alif. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, itu mahalli. Jadi terbedakan kan antara takdiri dan juga mahalli. Takdiri itu ada alamatu raf'ihi wa alamatu nasbihi wa alamatu jarrihi. Kalau mahalli itu tidak ada, hanya fi mahalli nasbin, fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin. Ya, insyaallah jelas ya. Makanya kalau i'rab mahki itu terbedakan. Dia kalau kalimah dia i'rab takdiri, kalau jumlah dia i'rab mahalli. Baik. Kita buka halaman selanjutnya, halaman 34. Akan dibuka halaman 34. Nah, ini sudah kita dapatkan di Al-Muyassar jilid 1 ya, bagi yang telah belajar ya saya jilid 1 ya. Namun di sini ada tambahan yang ke-10. Ada tambahan yang ke-10 ya. Ya, ada al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Semuanya di-i'rab dengan muqaddarah. Sehingga al-mudhafu ila ya'il mutakallim sama dengan al-maqsur, isim maqsur. Sederhanakan saja. Yang muqaddarah semuanya hanya isim maqsur dan mudhaf ila ya'il mutakallim. Adapun isim manqus ya dia kurang satu, yaitu ya pada posisi mansub. Nasab ya zahirah. Ya. Nah, rasa di sini teman-teman sudah hafal ini ya. Hafal sehingga cukup dilihat saja apa yang ditambah. Apa yang menjadi tambahan kita lihat. Alasan dari i'rab takdiri Ustaz, dita'adzur sama istiqad. Kalau saya simpulkan al-maqsur ini masuk ke lita'adzur, kemudian al-manqus masuk ke istiqad, boleh Ustaz? Ya, betul. Jazakallahu khairan. Betul seperti itu. Ya, betul seperti itu. Baik, kemudian ya, kita lanjutkan yang halaman 34. Ya, sudah, yaitu ya. Mudhaf ila ya mutakallim dengan itu tekniknya saja ya. Adapun kalau misalnya mau menghafal dengan cara lain, tafadhol ya, silakan. Kalau ya, yang sering kita dapatkan menghafal mudahnya seperti itu, al-maqsur, al-manqus, al-mudhaf ya. Mudhaf ila ya mutakallim itu semuanya dhamma muqaddarah kecuali al-manqus tadi. Manqus dia mansubnya dengan fathah zahirah. Baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, di situ ada at-tamrin. Insyaallah kita akan bahas nanti di pertemuan mendatang ya, hari Sabtu insyaallah.
ya. Nanti kita tunjuk ya, nanti maksudnya yang mana. Uzkur al-marfu'a wal mansuba wal majrura alamat kulli minha. Harusnya kulli ini kulli ada bertanwin ya. Alamat kullin minha. Kullin. Nah, itu bisa ditambahkan kullin bertanwin. Contohnya qalatin nasara. Nah, nasara di sini dia jadi apa? Kemudian huda di sini jadi apa? Mungkin lafaz jalalah Allah juga jadi apa? Bani Israel, Bani di sini jadi apa? Nah, dan seterusnya. An-Nabiyun, nah, dia marfu atau mansub atau majrur. Nah, nanti disebutkan tandanya dengan apa? Baik. Kemudian kita lanjutkan ya. Lanjutkan al-asma'ul mabniyat. Ya, lanjutkan saja ya. Insyaallah kita selesaikan sampai enaknya sampai isim isyarah mungkin ya, isim isyarah. Mudah-mudahan cepat. Baik. Al-asmaul mabniyat ya, apa itu al-asmaul mabniyat ala nau'ain. Nah, isim-isim yang mabni ya. Al-asmaul mabniyat adalah isim-isim yang mabni. Yang pertama nau'un yulazimul bina. Yang kedua nau'un yubna fi ba'dil ahwal. Yang pertama ini ya dia selalu mabni. Nau'un yulazimul bina. Ya, tulis di situ dia selalu melazimi mabni. Maksudnya apa? Dia selalu mabni. Sudah seperti itu. Adapun yang kedua, nau'un yubna fi ba'dil ahwal. Ya, kadang-kadang dia bisa mabni, kadang-kadang dia bisa mu'rab. Nau'un yang dimabnikan pada ba'dil ahwal, pada beberapa keadaan. Ya, simpelnya kadang mu'rab, kadang mabni. Nah, seperti itu ya. Kemudian al-mulazimu lil bina'i minal asma'. Ya, adapun yang isim-isim mabni yang selalu mabni, ya, maksudnya isim-isim yang selalu mabni, al-mulazimu lil bina'i minal asma', ya. Al-awwal ad-dhamair. Dhamir ini selalu mabni, ya. Sudah tahu ana, ya ana mabniun ala sukun, anta mabniun ala al-fathah. Kemudian huwa mabniun ala fathi, ala al-fathi. Kemudian asani, jelas ya dhamir ya. Asmaul isyarah. Isim-isim isyarah ya sudah jelas juga ya. Di sini masih hadza berarti mabniun ala sukun. Hadhihi mabniun ala kasri. Haula'i mabniun ala kasri. Kemudian yang ketiga, al-asmaul mausulah. Isim-isim mausul. Mithlu alladhi. Ya, alladhi berarti mabniun ala as-sukun. Allati juga demikian, mabniun ala as-sukun. Alladzina mabniun ala al-fathah. Mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi. Nah, kemudian ya, jelas ya. Kemudian yang keempat asma'us syart. Asma'us syart, isim-isim syarat ya. Mithlu man. Iman berarti siapapun atau barang siapa. Ma ya. Ma adalah apapun ya, terjemahnya apapun. Kemudian aina kapanpun. Sudah ya, di pembahasan sebelumnya sudah ada ya. Sedikit kita singgung kalau tidak salah ya. Asma'us syart. Kemudian ya tadi man berarti mabniun ala sukun, ma mabniun ala sukun, aina mabniun ala al-fath. Kemudian yang kelima asmaul istifham, isim-isim istifham untuk bertanya, ma, man, mata. Ya. Ma apakah, man siapakah, mata kapankah, kapan. Kemudian yang keenam asmaul kinayah, isim-isim kinayah. Nah, ini mungkin berdengar ya. Isim kinayah. Apa itu isim kinayah? Contohnya kaza, kaita, zaita. Kaza itu menunjukkan sesuatu yang masih mubham, yang belum tahu ya. Yang belum tahu jumlahnya atau belum tahu apa yang disebut. Intinya masih mubham lah. Contoh misalnya qultu kaza wa kaza.
Fa'altu kadza wa kadza. Qultu, saya mengatakan kadza wa kadza. Demikian dan demikian. Atau misalnya zahabtu ila suq yauma kadza. Aku pergi ke pasar ya, di waktu itu ya, waktu tertentu itu ya. Maka masih belum pasti. Ini belum pasti. Paham ya? Kadza itu di situ ya. Jadi dia mabniun ala as-sukun. Kadza. Adapun ya, kadza tadi yang tidak tentu ya. Pokoknya qultu kadza wa kadza ya. Kebanyakan kadza ini digunakan ya diulang dengan adanya waw athaf. Kadza, qultu kadza wa kadza. Saya mengatakan demikian dan demikian. Kemudian sama juga kaita dan zaita. Kaita dan ya, kaita dan zaita ya, umumnya sama juga dengan kadza. Adapun kaita itu untuk ya biasa untuk dalam perkataan. Kalau zaita itu untuk perbuatan. Kaita untuk perkataan, zaita untuk perbuatan. Contoh kaita ya sama seperti kadza tadi ya, kurang lebih hampir sama dengan kadza tadi. Jadi translatannya ya misalnya qultu kaita wa kaita. Qultu kaita wa kaita. Saya mengatakan begini dan begini. Atau qala kaita wa kaita. Qala misalnya, qala Isa kaita wa kaita. Dia mengatakan begini dan begini. Adapun zaita ya berarti ya, dia tentang perbuatan, berarti fa'altu zaita. Saya mau melakukan ya begini dan begini. Ini fungsinya untuk apa ya? Kita tahu bahwa misalnya ada kalimat kaita, zaita, maka dia masuk ke isim kinayah, asmaul kinayah. Sama juga ya, ada isim kinayah yang lain yang sering kita dengarkan ya, ka'ayyin. Ka'ayyin. Ka'ayyin itu bisa ditulis kaf ayyin. Ka'ayyin itu artinya itu betapa banyak ya, betapa banyak. Sesuatu untuk menerangkan ya, betapa banyak ya. Nah, ini masuk dalam isim-isim kinayah. Wa ka'ayyin min nabiyyin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu. Ya, dan betapa banyak nabi ya, ka'ayyin min nabi. Makanya di sini ka'ayyin diartikan dengan betapa banyak. Ka'ayyin min nabi. Nah, betapa banyak nabi ya, qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Nah, dia berperang bersama pengikut-pengikutnya yang bertakwa yang banyak ya, pengikut-pengikutnya yang banyak. Nah, contohnya tadi di ka'ayyin ya, itu termasuk isim kinayah. Baik. Jadi ada kaza, kaita, zaita, ka'ayyin. Baik, kemudian yang ketujuh asmaul af'al. Nah, isim fi'il. Isim fi'il ya. Dia masuk ke dalam isim namun maknanya adalah fi'il. Maknanya adalah fi'il. Maknanya adalah fi'il. Hayhata. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Kita halaman berapa? Sudah dibahas untuk pembahasan isim fi'il. Hayhata ya telah jauh, ba'udah, soh ya. Makna uskut, uffin ya. Uff itu ada dalam bentuk penolakan ya, uffin. Kemudian ya ini dia semuanya mabni ya. Hayhata mabniun al fathi, soh mabniun al sukun. Nah, kemudian uffin mabniun ala al kasri.
Kemudian yang ke-8 asmaul aswat. Nah, ini juga baru ya. Isim aswat, isim saut ya. Bisa disebut dengan isim saut. Asmaul aswat. Ya, ini dari namanya saut artinya suara. Artinya suara. Ya, artinya dia menirukan suara. Ya. Contohnya di sini hala ini digunakan untuk meniru suara kuda. Suara kuda hala mabniun ala as-sukun. Hala. Kemudian, nah ini kah sebenarnya bukan kah ya, tapi kah pakai ho. Bukan kah tapi kah pakai ho. Kah. Di beberapa referensi yang Anda dapatkan dia memakai kah, memakai ho. Nah, ini adalah suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi. Ada pula ya, kalau nah ini Anda belum dapatkan ya. Nah ini artinya apa? Anda belum dapatkan referensi yang ini tentang nah ini. Adapun misalnya contoh lain ada gok, ya goin, ada alif tegak, kof, ya gok sama kof ya. Gok, nah itu. Gok. Itu untuk meniru suara apa? Burung gagak. Meniru suara burung gagak. Maka dia ini termasuk isim aswat. Isim aswat. Ya, sekali lagi ini penyebutan ya, penulis ingin mengenalkan jenis-jenis yang baru ya, ada tambahan-tambahan. Pun untuk lebih detail tentu kita harus upgrade ya, kitabnya ya, harus naik level kitab. Ya, kemudian yang ke-9 ma'ruf huruf ya beberapa huruf ya, beberapa huruf. Beberapa huruf ya mislu haitsu qattun dan harusnya ini audun ya. Aiwadun kita baca audun. Ain dengan fathah, waw dengan sukun, dot dengan ya sama. Dot tidak berubah ya. Baik. Haitsu ya di mana ya sudah jelas ya haitsu. Yang jadi permasalahan adalah atau yang sering yang baru yang mungkin tidak disebutkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya adalah tentang qotun dan audun. Ya qotun, nah dia untuk menafikan atau ya dia bermakna selamanya ya, bermakna selamanya dan dia biasa diawali oleh nafyu dan istifham. Biasa diawali oleh nafi dan istifham. Contohnya misalnya ma ra'aituha qattun. Ma ra'aituha qattun. Saya tidak pernah ya melihatnya sama sekali. Ya, bisa dikatakan sama sekali. Ma ra'aituha, saya tidak pernah melihat perempuan itu sama sekali. Ma di situ ada nafi. Kalau pakai istifham misalnya, ya. Hal ra'aitaha qattun? Apakah kamu pernah melihat atau apakah kamu pernah melihat dia sekalipun? Ya, maksudnya sama sekali engkau tidak pernah melihatnya. Tidakkah kamu pernah melihat dia sama sekali? Maka qattun di sini biasanya harus diawali dengan istifham maupun dengan nafi. Kemudian ya audun. Di situ ada audun. Ya audun juga sama ya.
Audun, nah dia sebenarnya ya, dia mabni dengan dhammah ya apabila dia tidak diidhafahkan. Tetapi kalau dia mu'rab, dia bisa saja jadi mu'rab sebenarnya. Mu'rab jika dia diidhafah. Dia diidhafah. Sama dia juga menafikan atau berada di sighah nafi, harus ada alat penafi, maupun alat istifham untuk bertanya. Nah, contohnya misalnya la af'aluhu audun. Audun. La af'aluhu audun. Saya tidak akan melakukannya sama sekali selamanya. Audun, saya tidak la af'aluhu audun, atau misalnya contoh lain la azhabu ila hadzal makan audun. Aku tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi selamanya. Audun. Dia bermakna istiqbal, bermakna masa depan. Jadi setelah ini saya tidak akan la azhabu ila hadza al-makan audun selamanya. Maka di situ audun mabniun ala dhammi. Itu tentang isim-isim atau ba'du al-huruf. Nah, yang baru itu qatun dan audun ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai situ ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasinya. Ya, semoga kita diberi kesempatan lagi untuk belajar di Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.